Sahabat terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Hari ini kita melanjutkan retret bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal, hari kedua. Mari kita memulai dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, pada doa pertama, pada retret hari kedua ini, Santa Elizabeth mengingatkan Guido adiknya dan mengingatkan kita yang sekarang retret bersama dia, bahwa dalam upaya untuk terus tinggal di dalam Tuhan, ingat ya, kemarin pada doa kedua, Santa Elizabeth menekankan untuk tinggal di dalam Tuhan. Undangan Yesus sendiri untuk tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Dan untuk mengupayakan ini, Santa Elizabeth mengatakan, kita tidak perlu repot, kita tidak perlu kemana-mana, kita tetap pada diri kita sendiri. Kenapa? Santa Elizabeth mengutip Injil Lukas bab 17 ayat 21. Di sana dikatakan, kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah ada di dalammu. Maka sungguh kita tidak perlu kemana-mana. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk masuk ke dalam diri. Karena kalau kemudian kerajaan Allah, di mana Allah meraja, Allah bersemayam, ada di dalam diri, ada di dalam kita, maka yang dibutuhkan adalah kemauan berjalan masuk ke dalam diri. Di sini, Santa Elizabeth mengutip ajaran dari Santo Yohanes Salib. Santo Yohanes Salib dalam bukunya Nyala Api Cinta yang Hidup. Santo Yohanes Salib mengatakan begini, kerajaan Allah itu adalah inti dari jiwa kita, di mana setan, kuasa kegelapan, dan dunia tidak sanggup mencapainya. Nah, karena Tuhan sendiri memberikan diri seutuhnya di sana. Dan semua pergerakan, semua yang dilakukan, kemudian bersifat ilahi. Mengapa? Karena intinya adalah Tuhan. Tuhan ada di dalamnya. Maka semua yang dilakukan menjadi ilahi. Dan karena Tuhan menjadi miliknya jiwa, Tuhan menguasainya,
maka Tuhan bekerja di dalam jiwa dan bersama-sama dengan jiwa. Nah, maka tepat sekali Santa Elizabeth mengajak, mari kita masuk ke dalam diri. Kita tidak perlu repot kemana-mana, karena yang kita cari ada di dalam inti jiwa kita. Lebih lanjut, Santa Elizabeth masih mengutip ajaran dari Yohanes Salib, juga masih dari bukunya Nyala Api Cinta yang Hidup. Tuhan adalah pusat dari jiwa. Maka ketika jiwa ini dengan seluruh keberadaannya dikuatkan dengan kehendak Tuhan secara sempurna, maka dia bisa mencinta dengan sangat penuh. Dan dia bisa sampai ke dalam kedalaman hati, pusat hati di mana Tuhan berada. Sebelum kita sampai di inti, sampai di pusat di mana Tuhan berada, ketika kita berusaha masuk ke dalam jiwa, meskipun kita belum sampai di pusatnya, kita sudah akan mengalami persatuan dengan Tuhan. Karena seluruhnya adalah proses persatuan dengan Tuhan. Dan di sana kita dikuasai oleh kasih, oleh cinta. Nah, maka semakin dalam kita masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam persatuan dengan Allah, semakin hidup kita juga akan demikian adanya. Maksudnya, kita juga akan semakin mengarah kepada Tuhan. Tuhan menjadi sungguh-sungguh pusat, dan Dia ada di dalam yang paling dalam. Nah, di sini kita pelan-pelan akan diubah untuk bisa semakin menyerupai jiwa. Sebagai kalimat penutup dari doa pertama ini, Santa Elizabeth mengutip tulisan dari Beato Johannes Rusbroek. Jadi seorang penulis Perancis abad ke-13 yang bukunya itu juga mempengaruhi hidup rohani Santa Elizabeth. Dia mengutip satu kalimat begini. Karena Dia adalah jiwamu, Dia ini adalah Tuhan, maka jiwamu adalah Tuhan. Jadi ujung dari persatuan dengan Allah itu nanti adalah kesatuan ini. Jiwa kita sendiri itu adalah Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Bersatu, tidak bisa dibedakan lagi. Nah, di sini akhir dari doa pertama atau renungan pertama retret hari kedua. Kita melanjutkan kepada renungan kedua atau doa kedua pada hari kedua ini. Di sini Santa Elizabeth mengajak kita, atau lebih tepatnya mengingatkan kita, bahwa berulang kali Yesus itu ingin tinggal di dalam hati kita. Kalau dari awal atau kemarin kita diingatkan bahwa tinggallah di dalam Tuhan, sebenarnya Yesus berulang kali ingin tinggal di dalam hati kita. Berulang kali Yesus itu bertanya, meminta, karena Dia mau tinggal di dalam hati kita. Santa Elizabeth mengutip dari Injil Lukas bab 19 ayat 25 dalam kisah Zakheus. Cepatlah turun, karena aku harus tinggal di rumahmu. Jadi kata-kata Yesus kepada Zakheus ini sejatinya juga kata-kata Yesus kepada kita semua. Untuk mengatakan Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Nah, cepatlah turun, cepatlah siapkan diri, jangan berlambat-lambat. Nah, hampir keseluruhan bagian kedua ini
Santa Elizabeth mengutip catatan dari Beato Johannes van Rosbroek ini. Nah, di sini saya hanya menggarisbawahi pada bagian terakhir, yaitu bahwa perjalanan kita masuk ke kedalaman diri itu sungguh indah. Ini kita bisa melihat seperti perjalanan masuk lorong-lorong kastil yang bagus, istana-istana raja yang indah, ada banyak cabang, ada keindahan, tapi juga ada ketenangan, keheningan, tidak ada keramaian, tidak ada keriuhan. Betul-betul keheningan yang sejati, yang utuh, jiwa, semangat, roh yang hening. Nah, di sini kalau jiwa diarahkan ke sana, maka semua yang tidak berasal dari Tuhan itu mulai disingkirkan. Nah, di sini kita juga diajak bagaimana untuk kemudian hanya memfokuskan kepada Tuhan saja. Apa yang bukan Tuhan mulai disingkirkan. Dalam perjalanan menuju ke pusat jiwa yang seperti lorong-lorong biara, lorong-lorong keraton yang indah, yang panjang ini, kita bisa memilih lari dengan cepat, meloncat cepat, atau berjalan pelan. Tapi kita ingin begitu. Namun kerap kali kaki-kaki kita ini masih dibebani sesuatu yang sifatnya duniawi. Sehingga untuk meloncat tinggi, untuk berlari kencang, itu kesulitan. Karena kita belum benar-benar murni. Kalau seumpama emas itu, kita masih harus dibakar lagi agar semakin murni. Jiwa kita juga akan dibakar lagi agar suci, agar murni. Ini proses yang dijalani. Dan tidak perlu takut. Di sini kata kuncinya, janganlah gentar, jangan takut untuk berproses, berjalan pelan. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah cinta, kasih. Cinta kepada Allah yang membimbing kita setiap langkah. Kita tidak perlu gundah kalau sekarang kita belum bisa menjamah Dia yang bertahta di sana. Kita terus melangkah pelan-pelan sambil kita disucikan. Sahabat, demikian retret kita bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal, hari yang kedua. Kiranya Tuhan selalu memberkati.